الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid. Kita masuk ke bab yang berikutnya, yakni At-Tawassul wa Talabus Syafa'ah, yakni bertawassul dan meminta syafaat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bimadza natawassalu ila Allah, dengan apa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawassulu minhu jaizun wa mamnu'. Kata beliau, tawassul itu ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Ya. Apa itu tawassul? Tawassul itu dalam bahasa kita bisa disebut dengan perantara. Ya, perantara. Sesuatu yang menjadi perantara ini kita sebut dengan tawassul. Kemudian at-tawassulu al-jaiz wal matlub huwa at-tawassulu bi asma'illah wa sifatihi wal amalus sholih. Tawassul yang diperbolehkan dan disarankan atau dianjurkan, yakni bertawassul dengan nama-nama Allah, kemudian bertawassul dengan sifat-sifat Allah, dan juga bertawassul dengan amal soleh. Ya, bertawassul dengan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat ke-18, kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha. Maka mintalah dengan nama tersebut, yakni dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan mintalah kepada Allah
wasilah, atau dan carilah ya kepada Allah al-wasilah, atau maksudnya adalah taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wal amalu bima yurdihi. Ya, maksudnya dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan melakukan amalan yang Allah ridhoi. Ya, dengan melakukan amalan yang Allah ridhoi. Baik. Tawassul yang dibolehkan yakni pertama tawassul dengan nama-nama Allah. Ya, bertawassul dengan nama-nama Allah. Artinya menjadikan nama-nama Allah itu sebagai perantara. Ya, menjadikan nama-nama Allah itu sebagai perantara. Contohnya di antara nama-nama Allah ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang tersebut di dalam Al-Qur'an seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya. Ya. Nah, maka kita boleh menjadikan nama-nama Allah ini sebagai wasilah, sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seseorang berdoa atau meminta rizki kepada Allah, maka dia boleh menyebut nama Allah sebelum dia meminta. Dan yang terbaik adalah disesuaikan dengan nama Allah. Ya, disesuaikan dengan nama Allah apa yang dia minta. Dia meminta rizki, ya, dan Allah itu Maha Pemberi rizki. Dan salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq. Maka boleh dia, bahkan dianjurkan dia sebelum berdoa untuk menyebut nama Allah itu dengan mengatakan ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqni, wahai Allah yang Maha Pemberi rizki. Ya Razzaq artinya Maha Pemberi rizki. Dia panggil Allah Subhanahu wa taala ya Razzaq, wahai Allah yang Maha Pemberi rizki. Urzuqni, berilah aku rizki. Ya, berilah aku rizki. Nah, begitu seterusnya. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah. Ya, dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang berikutnya bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh. Ini juga diperbolehkan. Sebagaimana kisah tentang 3 orang pemuda. 3 orang pemuda yang mereka masuk ke dalam gua. Kemudian tiba-tiba batu besar terjatuh dari atas gunung atau dari atas bukit sehingga batu itu menutup pintu gua. Dan mereka tidak bisa keluar. Ya, mereka tidak bisa keluar. Akhirnya masing-masing sepakat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal soleh yang telah mereka kerjakan di masa lalu sebagai perantara. Ya. Menjadikan amal soleh yang telah mereka kerjakan di masa lalu sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Ya. Orang pertama mengatakan, "Ya Allah, dahulu
aku memiliki kedua orang tua yang sudah sepuh. Ini dilakukan oleh pemuda yang pertama. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengingat dan menyebut amal soleh yang dahulu pernah dia lakukan. Dia katakan, "Ya Rabb, ya Allah, dahulu aku punya kedua orang tua yang sudah sepuh. Dan di antara kebiasaanku dalam berbakti kepada mereka adalah aku senantiasa memberikan susu di malam hari menjelang mereka tidur. Begitu juga aku akan memberikan susu itu kepada keluargaku, kepada anak-anakku. Tetapi aku tidak akan memberikan susu tersebut sebelum susu itu diminum terlebih dahulu oleh kedua orang tuaku." Satu saat anak muda ini terlambat pulang ke rumah. Terlambat pulang ke rumah. Sehingga ketika dia pulang, orang tuanya sudah tidur. Orang tuanya sudah tidur. Maka dia menunggu di depan ranjang orang tuanya dan berharap agar orang tuanya bangun. Dan ketika orang tuanya bangun, dia berencana akan memberikan susu tersebut kepada kedua orang tuanya. Ditunggu-tunggu sepanjang malam, ternyata orang tuanya tidak bangun. Sementara anak-anaknya sudah menangis, ingin meminta susu tersebut. Namun ia tidak memberikannya kepada anaknya sebelum dia memberikan kepada kedua orang tuanya. Akhirnya anak muda ini berdiri sepanjang malam di depan ranjang orang tuanya dengan semangkok susu yang ada di tangannya. Ya, tentu perbuatan ini bukan perbuatan yang ringan. Bukan perbuatan yang mudah untuk kita lakukan, tidak. Bayangkan berdiri sepanjang malam menunggu orang tuanya tidur. Ya. Agar susu itu bisa diberikan kepada kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak bangun sampai terbit fajar. Sementara anaknya menangis meminta susu tersebut. Maka anak muda ini ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal solehnya ini. Dia mengatakan, "Ya Allah, seandainya perbuatan itu aku lakukan ikhlas karena Engkau, maka bukalah pintu gua ini." Akhirnya ketiga pemuda ini mendorong batu tersebut, ya. Batu ini bergeser namun belum bisa dilewati. Batu ini hanya bisa bergeser sedikit namun belum bisa mereka lewati. Lalu datanglah orang kedua, anak muda yang kedua. Dia juga sama memiliki amal soleh yang dahulu pernah dia lakukan. Apa amal solehnya? Amal solehnya adalah dahulu dia punya seorang karyawan. Dia punya seorang karyawan. Kemudian pada saat pemberian gaji, karyawan ini sudah meninggalkannya. Ya, sebelum gajinya diberikan, karyawan ini sudah meninggalkannya. Maka gaji karyawannya ini dia belikan beberapa ekor hewan ternak. Kemudian dipelihara. Kemudian dalam beberapa waktu hewan ternak ini berkembang biak sehingga menjadi hewan ternak yang sangat banyak. Bahkan memenuhi satu lembah. Lalu satu saat datanglah mantan karyawannya tersebut. Mantan karyawannya tersebut datang untuk meminta gajinya yang belum dia ambil. Maka majikannya ini mengatakan, gajimu adalah apa yang ada di lembah tersebut. Maksudnya gajinya sudah berubah menjadi hewan ternak yang banyak. Maka mantan karyawannya ini ya mengambil seluruh hewan ternak tersebut tanpa meninggalkan satu ekor pun untuknya, yakni untuk majikannya. Ya, dan ini lagi-lagi tidak mudah.
Ya, dia yang memelihara hewan ternak itu, dia yang memberinya makan, kemudian dia yang menjaganya sampai hewan ternak itu berkembang biak menjadi banyak. Padahal kalau mau dihitung, boleh jadi gaji yang diterima oleh mantan karyawannya itu hanya senilai 2 ekor hewan ternak tersebut. Ya, mungkin 2 ekor kambing. Ya. Kalau majikannya ini mau hitung-hitungan, mungkin hanya diberikan 2 ekor saja, sebesar jumlah gaji dia sewaktu akan diberikan. Tapi majikannya ini ya mengatakan gajimu adalah semua yang ada di lembah tersebut. Lantas orang ini mengambil semua hewan ternak yang ada di lembah tersebut tanpa menyisakan 1 ekor pun. Ya, berarti ini bernilai apa? Bernilai sedekah. Sedekah yang sangat besar. Lalu anak muda ini mengatakan, ya Allah, seandainya hal itu ikhlas kulakukan karena Engkau, maka bukalah gua ini, bukalah pintu gua ini. Maka 3 orang anak muda ini kembali mendorong batu tersebut, sehingga batu itu bergeser, namun lagi-lagi belum bisa dilewati. Maka datanglah orang yang ketiga, dia berdoa, dan dia juga memiliki amal soleh yang dahulu pernah dia lakukan. Anak muda ini dahulu dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Ya, jatuh cinta dengan seorang wanita yang juga sepupunya. Akan tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, wanita tersebut tidak mencintainya. Padahal laki-laki ini sangat tergila-gila kepadanya. Satu waktu wanita tersebut yang dia cintai membutuhkan bantuan kepadanya, yakni minta dipinjami harta atau uang. Maka datanglah wanita ini kepada pemuda tersebut dan menyampaikan hajatnya bahwa dia butuh harta karena keadaan yang sangat mendesak. Maka pemuda yang sudah lama memendam rasa cinta yang begitu besar mengatakan, aku akan memberikan kepadamu harta sekian dan sekian dengan syarat engkau mau bersetubuh denganku. Ya. Maka wanita ini karena keadaan yang sangat terdesak, keadaan yang sangat memaksa, maka dia pun menyanggupinya. Dia pun menyanggupinya. Tentu dengan keadaan tidak ridho. Ya. Maka ketika keduanya sudah berada di sebuah tempat yang sangat sepi, yang tidak seorang pun melihat mereka, dan pada saat laki-laki ini hendak menggauli wanita tersebut, maka wanita ini mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Janganlah engkau melepaskan cincin ini kecuali dengan haknya. Maksudnya janganlah engkau merenggut keperawanan seseorang kecuali dengan cara yang halal. Ya, maka ketika laki-laki ini mendengar kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maka spontan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bertekad membatalkan niatnya untuk berzina dengan wanita tersebut. Maka dia mengambil hartanya kemudian diberikan kepada wanita tersebut ya tanpa syarat. Dia berikan harta tersebut kepada wanita ya tanpa syarat.
Dan ini tidak mudah. Ya, perbuatan ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang keimanannya sangat kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya sangat kuat terhadap akhirat. Rasa takutnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika dia diingatkan, takutlah kepada Allah, maka dia pun takut. Ya. Yang kalau kalimat ini diucapkan kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang selama ini tidak dekat kepada Allah dan tidak takut kepada Allah, maka kalimat ini boleh jadi tidak akan memberikan dampak positif. Ya, tidak akan berpengaruh. Kalau misalkan ada seorang maling atau pencuri, memang profesinya pencuri selama ini. Selama ini pencuri, tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah belajar agama. Maka ketika pencuri itu misalkan masuk ke rumah kita, kita katakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maka boleh jadi kalimat ini tidak akan berdampak positif untuknya, tidak akan memberikan efek. Tapi berbeda ketika kalimat ini diucapkan kepada orang-orang yang selama ini bertakwa kepada Allah, selama ini cinta kepada Allah, selama ini beriman kepada akhirat, selama ini ya meyakini adanya surga dan neraka. Maka begitu dikatakan kepadanya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maka dia pun ya ingat bahwa Allah melihatnya. Dia pun menjadi ingat bahwa di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Sehingga karena keimanan yang memang sudah tertanam di dalam dirinya, ya, maka dia pun membatalkan perbuatan maksiatnya. Ya. Sekali lagi ini tidak mudah. Oleh karena itu anak muda itu mengatakan, ya Allah, seandainya itu aku lakukan karena rasa takutku kepada Engkau, maka bukalah pintu gua ini. Lalu mereka mendorong batu tersebut dan akhirnya batu tersebut bergeser dan bisa dilewati. Ya, nah inilah contoh menjadikan amal soleh sebagai wasilah, ya, atau bertawassul dengan amal soleh. Ya. Ini boleh kita lakukan, bahkan dianjurkan. Ya, satu saat misalkan kita berharap Allah segera mengabulkan doa kita. Kita dalam kondisi yang sangat genting, sangat kondisi yang sangat mengkhawatirkan kita. Dan kita meyakini hari itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan solusi dan pertolongan kepada kita kecuali hanya Allah. Di saat itu kita benar-benar mengharapkan bantuannya. Benar-benar mengharapkan pertolongannya. Ya, maka kita bisa mencari-cari amal soleh yang pernah kita lakukan. Apa amal soleh yang luar biasa yang pernah kita lakukan? Ya, tentu yang istimewa, ya. Amal soleh yang istimewa jika ada. Amal soleh yang luar biasa, ya, yang tidak semua orang mampu melakukannya. Maka kita ingat kita dulu pernah melakukan amal soleh ini dan itu. Maka bisa kita sebut, ya. Kita katakan kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah melakukan ini dan itu. Dan jika itu kulakukan semata-mata karena Engkau, maka kabulkanlah doaku ini. Ya. Nah, ini bertawassul yang diperbolehkan. Ya. Bertawassul yang diperbolehkan. Menjadikan amal soleh kita sebagai wasilah, ya, sebagai perantara.
Kemudian yang kedua, at-tawassulu al-mamnu. Tawassul yang dilarang. Tawassul yang dilarang atau tawassul yang diharamkan, tawassul yang tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Contohnya ya ini du'aul amwat wa talabul hajatu minhum kama huwa waqi'ul yaum. Ya, wa huwa syirkun akbar. Kata beliau, di antara tawassul yang mamnu, tawassul yang tidak diperbolehkan, yakni du'aul amwat, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Berdoa atau menjadikan orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia sebagai wasilah. Ya, sebagai wasilah. Ini tidak boleh. Contohnya misalkan ya, seseorang berdoa kepada Allah ya, dengan mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan Kiai fulan, Syekh fulan, wali fulan, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ini tidak boleh. Dia menjadikan wasilah orang-orang yang sudah meninggal dunia atau menjadikan orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang soleh, ini dijadikan sebagai wasilah di dalam berdoa, ya maka ini tidak boleh. Wa talabul hajat minhum, apalagi meminta langsung kepada mereka. Ya. Meminta langsung kepada mereka. Ya. Meminta rezeki, meminta keturunan, meminta jodoh, ya. Secara langsung kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, maka ini ya syirkun akbar, termasuk syirik besar. Ya, termasuk syirik besar. Haram, tidak boleh. Kita berdoa ya kepada mayit, minta langsung kepada mayit, haram. Syirkun akbar. Dan dilarang juga ya minta didoakan oleh mayit. Ini pun tidak boleh. Ya, jika seseorang datang ke kuburan orang tua mereka yang sudah meninggal dunia, kemudian mengatakan, ayah, ibu, doakan saya. Kakek, nenek, doakan saya. Syekh fulan, wahai kiai fulan, doakan saya. Ini pun tidak boleh. Ya, ini pun tidak boleh. Ini termasuk perbuatan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang menyebabkan mereka jatuh kepada kesyirikan. Ya, tidak boleh. Nah, terlebih lagi jika minta langsung kepada mayit, ini lebih tidak dibolehkan, lebih terlarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 106. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillah, dan janganlah kalian meminta atau berdoa kepada selain Allah. Ya, ini kita dilarang berdoa kepada selain Allah, enggak boleh. Ya, kalau kita berdoa, maka berdoalah hanya kepada Allah saja. Ya, berdoalah hanya kepada Allah saja. Kata Allah, "Ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Yang dia itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Sebagian orang ya meminta tolong atau berdoa kepada jin-jin tertentu. Jin-jin penjaga pohon, jin-jin penjaga laut, ya,
Mereka berdoa, minta tolong kepada jin-jin tersebut. Kenapa mereka minta tolong kepada jin-jin tersebut? Karena mereka menduga atau meyakini jin tersebut bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, mereka memberikan sesajen kepada jin penjaga laut selatan dengan harapan jin-jin tersebut bisa memberikan manfaat, memudahkan mereka ketika berlayar. Ya, kemudian membuat keluarga mereka yang berlayar atau mencari ikan mendapatkan hasil yang banyak dengan bantuan jin-jin tersebut. Maka mereka memberikan sesajen, memberikan sesembahan, memberikan kurban untuk jin tersebut. Ya, dengan berharap jin tersebut bisa memberikan manfaat untuk mereka. Padahal kata Allah, la yanfa'uka, yang kalian minta, yang kalian berdoa kepadanya, yakni selain Allah, dia tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat. Wala yadurruk, juga tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Seandainya ada di antara para nelayan itu yang mungkin terkena musibah di tengah laut, ya, maka kemudaratan itu terjadi padanya karena takdir Allah. Ya, karena takdir Allah. Dan itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena akibat mereka tidak berdoa kepada jin itu. Bukan akibat karena mereka tidak minta tolong kepada jin tersebut, tidak. Maka jika hal ini ada pada keluarga kita, mereka memberikan sesembahan, memberikan kurban, memberikan sesajen untuk jin, penjaga laut, penjaga gunung, ya, dianggap penjaga pohon, kemudian berdoa di sana karena khawatir akan bisa memberikan mudarat, maka sampaikanlah kepada mereka, ya, sesungguhnya segala kemudaratan dan musibah yang terjadi pada mereka itu tidak lepas dari takdir Allah dan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu, yakni engkau berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, minta tolong, minta rizki, minta jodoh, minta keturunan kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh zalimin, maka sungguhnya engkau, ya, termasuk orang-orang yang zalim. Ya, termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kenapa orang-orang yang menyekutukan Allah di sini dikatakan orang-orang yang zalim? Ya, karena orang-orang yang menyekutukan Allah, dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini berkesesuaian dengan definisi zalim. Ya, di antara definisi kezaliman, yakni menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim. Ya, seseorang yang harusnya dibebaskan malah dipenjara. Yang seharusnya tidak dihukum malah dihukum. Ini kezaliman. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seseorang yang harusnya mendapatkan haknya, tapi dia tidak mendapatkan haknya, ditahan haknya. Ini kezaliman. Ya. Nah, ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, ini kezaliman. Kenapa? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada Allah, pada tempatnya. Yang seharusnya doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah, tapi dia tempatkan kepada selain Allah, kepada jin, kepada batu, kepada pohon, kepada gunung, ya. Maka ini termasuk kezaliman. Karena hak Allah, ya, hak Allah sebagai Rabb yang berhak untuk dimintai, ya, itu hak Allah. Hak Allah untuk dimintai.
tapi hak ini diberikan kepada selain Allah, maka hal ini termasuk kezaliman. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika seseorang melakukan kesyirikan atau dia berdoa kepada selain Allah, fa innaka idza minaz zalimin. Ya, maka dia eh, termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Baik. Berikutnya disebutkan di sini qala al-muallif rahimahullahu taala hal yahtaju ad-du'a'u liwasitati basyarin, apakah diperbolehkan berdoa dengan perantara manusia, ya, perantara manusia. Kata beliau la yahtaju, tidak diperlukan atau tidak diperbolehkan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau ditanya wahai Muhammad oleh hambaku tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika kita berdoa itu langsung kepada Allah tanpa perantara manusia, ya, tanpa perantara manusia. Berbeda kalau kita minta didoakan oleh manusia yang masih hidup. Nah, ini boleh. Ya, misalkan kita mendatangi orang yang soleh yang masih hidup, mendatangi seorang ulama, kemudian kita berkata kepada ulama tersebut agar beliau mendoakan kita, ya, mendoakan kita, misalkan agar Allah menyembuhkan penyakit kita atau memudahkan urusan kita, maka ini boleh, ya, ini boleh, ya, jika minta didoakan. Adapun menjadikan mereka sebagai wasilah, ini tidak boleh. Ya, menjadikan orang soleh itu baik dia sudah mati ataupun masih hidup sebagai perantara, sebagai wasilah, ini tidak boleh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian memanggil Rabb yang maha mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, dengan ilmunya Allah maha mendengar. Dan Allah maha dekat dengan kita. Maka jika kita berdoa, berdoalah, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa menjadikan manusia sebagai wasilah. Baik. Berikutnya qala al-muallif rahimahullahu taala hal yajuzu talabud du'ai minal ahya, bolehkah kita meminta doa dari orang yang hidup? Ya. Ya, bolehkah kita meminta doa dari orang yang hidup? Nah, ini seperti yang Anda sampaikan tadi, ya. Kata beliau, yajuzu talabud du'a minal ahya la al amwat, ya. Boleh kita meminta doa atau minta didoakan oleh orang yang hidup. Boleh. Ya, seperti tadi kita minta didoakan oleh seorang ulama, atau kita minta didoakan oleh orang tua kita, ayah kita, ibu kita telepon orang tua kita, kemudian kita minta didoakan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, misalkan.
maka ini boleh. Ya, ini boleh. Nah, la al-amwat, tapi tidak boleh minta doa dari orang yang sudah mati. Ya, tidak boleh minta doa dari orang yang sudah mati. Ya, termasuk orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah mati, kita tidak boleh minta didoakan olehnya, nggak boleh. Ya. Mungkin ada yang berpikir, waktu ayah saya, ibu saya masih hidup, kalau saya ada masalah, saya mendatangi mereka atau saya telepon mereka agar mereka mendoakan saya agar urusan saya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang mereka sudah meninggal dunia. Ya, sekarang mereka sudah meninggal dunia. Akhirnya sebagian orang datang ke kubur orang tuanya. Berziarah ke kubur orang tuanya kemudian minta didoakan dengan mengatakan, wahai ayah, wahai ibu, doakan saya. Maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Gitu. Jadi kita boleh minta doa hanya kepada orang yang masih hidup. Adapun kepada orang yang sudah mati tidak boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Ketika Umar bin Khattab ada yang mengatakan di masa beliau menjadi khalifah, kemudian Madinah dilanda kemarau yang sangat panjang, maka beliau mendatangi Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, wahai Abbas, dahulu sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, jika kita dilanda kemarau yang panjang, maka kita mendatangi Nabi dan meminta Nabi untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Akan tetapi sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Maka kami meminta kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Ya, akhirnya Abbas berdoa kepada Allah dan Allah menurunkan hujan. Nah, ini contoh perbuatan dari sahabat, bahwa sahabat sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sahabat meminta Nabi untuk berdoa. Ya, jika ada masalah. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka para sahabat tidak mendatangi kubur Nabi. Tidak minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat mencari sahabat-sahabat lain yang mereka merasa doa mereka mustajab. Seperti Al-Abbas. Ya, kemudian mereka minta sahabat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kita pun demikian, wajib mencontoh perbuatan para sahabat. Ya. Jika kita punya masalah satu saat, walaupun selama ini kita sering minta didoakan oleh orang tua kita atau guru kita, tapi sekarang mereka telah meninggal dunia, maka kita tidak boleh mendatangi kubur mereka kemudian minta didoakan. Tidak boleh. Yang boleh adalah kita cari orang-orang soleh yang masih hidup. Kemudian kita minta didoakan oleh mereka. Ini boleh. Baik. Kemudian yang berikutnya, hal nazidu fi madhir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita boleh menambah pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah kita boleh menambah pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, la nazidu,
fi madhihi. Kita jangan menambah pujian untuk beliau. Ya, dan beliau membawakan dalil qala ta'ala qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innama ana basyarum mislukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja diberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang satu. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tuturuni kama atratan nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuturuni, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku atau menyanjungku. Ya, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan memuji atau menyanjung Isa bin Maryam. Ya, fa innama ana, sesungguhnya aku adalah abdun, seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh. Ya, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, sikap kita di dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kapasitas beliau, ya, sebagai seorang nabi dan seorang manusia. Kita tidak boleh berlebihan, ya. Namun kita juga tidak boleh merendahkan, ya. Kita tidak boleh berlebihan di dalam memuji dan menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kita tidak boleh merendahkan atau menghina beliau. Ya, tidak boleh berlebihan seperti orang-orang Nasrani dan tidak boleh menghina atau merendahkan seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Nasara berlebihan di dalam memuji dan menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Sampai-sampai mereka menempatkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya. Saking besarnya pujian dan sanjungan yang mereka lakukan kepada Nabi Isa, akhirnya mereka menempatkan Nabi Isa di atas kapasitasnya. Ya. Mereka menempatkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tentu ini tidak benar. Tidak benar. Dan ini dilakukan karena berlebihan di dalam memuji seorang nabi. Namun kita juga tidak boleh seperti orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi senantiasa menghina, mencaci, bahkan membunuh para nabi. Ya, membunuh para nabi. Tidak boleh. Nah, kita kaum muslimin ini berada di pertengahan. Tidak berlebihan di dalam menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak merendahkan beliau. Ya, tidak merendahkan beliau. Ya. Tidak berlebihan kita menyanjung beliau karena beliau adalah manusia seperti kita. Dan itu Allah yang katakan, ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Ya, maka kita tidak boleh berlebihan menyanjung dan memuji beliau. Namun kita juga tidak boleh merendahkan beliau karena beliau adalah seorang rasul, seorang nabi.
Ya, kita tidak boleh merendahkan beliau atau menghinakan beliau karena beliau seorang rasul, seorang nabi. Ya, maka kita diperintahkan untuk menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sebagai seorang manusia, seorang hamba, juga seorang nabi. Ya, kata Allah, faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Nah, inilah mulianya agama kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Baik, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Jika tidak ada, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.